Dewa Medis Terkuat. Bab 261. Ketika Wu Feifei dan Cheng Tianming memasuki restoran, Liu Yunxuan sedang memesan makanan. Dia sedang duduk di area umum. Sebagai putri sulung keluarga Liu, ia menerima pendidikan aristokrat sejati sejak kecil hingga dewasa, dan tidak akan memilih kursi VIP demi kesombongan. Lagi pula, dia sering duduk di sana dan merasa bosan. Ziyi, lihat ini. Makanan anak-anak ini sangat lezat. Makanan ini bergaya Prancis dan ada beberapa makanan penutup di dalamnya. Benci. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini gaya Italia, dan rasanya cukup enak, hanya sedikit asin. Benci. Xiao Ziyi tidak ingin memperhatikan Liu Yunxuan, jadi dia tidak ingin mendengarkan apapun yang dikatakan Liu Yunxuan. Kedua orang itu tidak tampak seperti ibu dan anak, tetapi lebih seperti seorang pengasuh dan seorang wanita muda. Melihat ini, Wu Feifei tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dengan nada menghina, dan kebanggaan di matanya menjadi semakin kuat. Yunxuan, menjadi pengasuh anak itu sangat sulit. Aku merasa kasihan padamu. Mengapa kamu tidak berhenti bekerja untuk mereka? Aku akan memperkenalkanmu kepada seorang klien. Seorang bos besar ingin mempekerjakanmu dan menawarkan gaji 30.000 per bulan. Liu Yunxuan sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Terima kasih, tidak perlu. Jangan begitu. Dia bos besar, penambang batu bara, dengan penghasilan bulanan 2 hingga 3 juta. Dia bisa menghasilkan 20 hingga 30 juta setahun. Dengan penampilanmu, jika kamu bersamanya, kamu bisa menjadi istri yang kaya. Tentu saja, jika ini terjadi di masa lalu, kamu tidak akan memandang rendah dia sebagai putri tertua keluarga Liu. Tapi seperti kata pepatah lama, burung phoenix yang tertindas ini lebih buruk dari ayam, jadi jangan pilih-pilih. Meskipun Liu Yunxuan memiliki temperamen yang baik, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal pada saat ini. Wu Feifei, tidakkah menurutmu omong kosongmu itu terlalu banyak? Jangan bicarakan apakah aku seorang pengasuh atau bukan. Bahkan jika aku seorang pengasuh, apa urusanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang wanita kaya hanya karena kamu menemukan seorang pria tua yang berusia beberapa puluh tahun? Wajah Wu Feifei berubah dingin. Liu Yunxuan, apa maksudmu? Kau meremehkanku, ya. Kali ini, Liu Yunxuan terlalu malas untuk memperhatikan Wu Feifei. Tetapi Wu Feifei menjadi lebih marah dan menggertakkan giginya. Tangannya terkepal dan berubah memutih. Ekspresi wajahnya menjadi ganas karena marah, dan dengan riasan tebal di wajahnya, dia tampak sangat menakutkan. Liu Yunxuan, mengapa kau begitu sombong? Apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah wanita tertua sebelumnya? Kau bukan apa-apa sekarang. Kau hanya sampah. Kau bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Liu Yunxuan mendengus dingin dan berkata, dari awal hingga akhir, aku tidak pernah meremehkanmu. Kamulah yang tidak tahu bagaimana menghargainya dan bersikeras datang ke sini untuk dipermalukan. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Anda. Wu Feifei mengepalkan tangannya dan mendengus dingin. Dia ingin membantah Liu Yunxuan, tetapi dia tidak bisa. Karena memang dialah yang memulai masalah sejak awal. Setelah jeda sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali harga dirinya dan berkata, Huff, kamu kejam sekali. Tapi jangan terlalu bangga. Suamiku hanya ingin memberiku tempat duduk VIP. Dari atas sana kamu bisa melihat sungai. Saat kamu datang ke tempat seperti ini, kamu harus menikmati makanan dan pemandangan di saat yang bersamaan. Tapi majikanmu tidak akan membayarmu untuk naik ke sana. Kita akan pergi dan menikmati pemandangan terlebih dahulu, dan kamu bisa tinggal di sini di bawah dan perlahan-lahan melayani tuan kecilmu. Setelah berkata demikian, dia menginjak sepatu hak tingginya, bagaikan angsa putih yang bangga, memutar tubuhnya dan menaiki tangga. Chen Tianming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikutinya. Pada saat ini, Xiao Chen juga masuk dan diam-diam menyerahkan satu set mainan peringatan Peppa Pig asli kepada Liu Yunxuan. Kenapa kamu tidak makan di lantai bawah? Kenapa tidak makan di lantai atas? Lingkungan di lantai atas lebih baik. Liu Yunxuan tersenyum lembut. Tidak perlu. Kita akan makan malam bersama sebagai satu keluarga. Bahagia lebih penting daripada apapun. Tidak masalah apakah kita akan pergi ke sana atau tidak. Namun Xiao Chen tidak setuju. Bagaimana mungkin? Aku sudah membuatmu sangat menderita, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Apapun yang kita lakukan, aku ingin kau dan ibumu menikmati yang terbaik. Ayo naik. Setelah berkata demikian, Xiao Chen tanpa basa-basi lagi menggendong Xiao Ziyi, memegang tangan Liu Yunxuan, dan membawa mereka ke atas. Sebagai seorang suami dan ayah,
saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk istri dan anak perempuan saya. Setelah keluarga bertiga itu naik ke atas, tiba-tiba, terdengar teriakan tak jauh dari sana. Liu Yunxuan, mengapa kamu ada di sini juga? Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Yunxuan, apakah kamu kenal wanita ini? Liu Yunxuan mengangguk tak berdaya. Dia adalah mantan teman sekelasku semasa SMA. Begitu. Halo. Xiao Chen tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua, jadi dia menyapa mereka dengan sopan. Tetapi setelah melihat Xiao Chen, Wu Feifei tidak dapat menahan perasaan cemburu yang kuat. Xiao Chen sangat tampan. Dibandingkan dengan pria di sebelahnya, dia seperti langit dan bumi. Dia hampir meneteskan air liur saat melihatnya. Baik dari temperamen maupun penampilan, Xiao Chen lebih baik daripada semua pria yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Hal ini membuatnya tampak sedikit muram, tapi segera dia tersenyum dan berkata, "Pria ini benar-benar tampan. Aku ingin tahu di mana Anda bekerja." "Baiklah, saya sedang melakukan sedikit bisnis." "Kamu sangat rendah hati. Jika kamu mampu membayar pengasuh, apakah kamu bisa menjalankan usaha kecil-kecilan?" "Jika kamu menjalankan usaha kecil-kecilan, kamu tidak akan mampu makan di restoran seperti ini. Kamu pasti menghasilkan puluhan juta dalam setahun, kan?" Perkataan Wu Feifei penuh dengan komersialisme, yang membuat Xiao Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak menyukai orang seperti ini. Terlebih lagi, sedikit kebosanan dan kemarahan melintas di mata Cheng Tianming. Wu Feifei benar-benar bersikap begitu mesra terhadap pria lain di hadapannya. Di manakah dia berada? Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya pengasuh. Liu Yunxuan bukan pengasuhmu. Xiao Chen mengerutkan kening lagi. Dia istriku. Istriku. Ya ampun, teganya kamu mengambil barang bekas. Wajah Xiao Chen langsung menjadi gelap, tetapi Wu Feifei berpura-pura menyedihkan dan berkata, Maaf, aku salah bicara. Tapi, apa kau belum tahu? Xiao Chen berkata dengan wajah dingin. Tahu apa? Oh, sepertinya dia tidak menceritakan apapun kepadamu. Wu Feifei sedikit mengangkat sudut mulutnya, tersenyum bangga pada Liu Yunxuan, dan berkata, Dia dulunya adalah seorang wanita muda, tetapi kemudian, dia menemukan seorang pria miskin yang meninggal muda. Setelah pria miskin itu meninggal, dia meninggalkan anaknya dan kembali ke kota sihir. Sayang sekali anggota keluarganya terlalu malas untuk peduli padanya. Setelah jeda, dia berbicara kepada Xiao Chen lagi. Tapi jangan salahkan dia. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan yang dia buat saat dia masih muda. Tapi salah karena menyembunyikannya darimu. Tidakkah kau berpikir begitu, Yunxuan? Bab 262. Liu Yunxuan tersenyum tanpa berkata apa-apa, dengan ekspresi yang benar-benar tenang. Ini adalah tanggapan terbaik untuk Wu Feifei. Serangan balik diam-diam sudah cukup untuk menyelesaikan segalanya. Dan ekspresi Xiao Chen menjadi sangat jelek. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah dingin. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati sekarang juga. Kau tahu kenapa? Wu Feifei tercengang. Kenapa? Aku membantumu mengungkap wajah asli wanita licik ini. Karena akulah orang malang yang berumur pendek itu. Kalimat ini langsung membuat Wu Feifei terdiam. Setelah itu, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya lagi dan berkata langsung. Kamu bisa keluar sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Wu Feifei langsung meledak di tempat, seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Apa yang kau katakan? Kenapa kau ingin aku keluar? Bahkan jika aku mengatakan sesuatu yang salah, lalu kenapa? Aku sudah membayar untuk makan di sini, oke. Dan lihat baik-baik, kursi yang aku duduki adalah kursi VIP. Kau tahu apa itu kursi VIP? Kursi ini saja harganya 10.000 yuan. Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya dan berteriak langsung kepada orang-orang di bawah. Biarkan manajer restoranmu datang. Wu Feifei mencibir. Panggil kami manajer restoran dan kami akan takut padamu. Tak lama kemudian, manajer restoran datang dengan cepat. Dia adalah seorang wanita pekerja yang berusia 30-an. Dia tersenyum dan berkata, Halo, apa yang bisa saya bantu? Xiao Chen melirik Wu Feifei dan segera berkata, keluarkan mereka berdua. Manajer restoran itu tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, Tuan, kami tidak bisa melakukan itu. Mereka juga tamu kami dan harus menikmati layanan kami. Mendengar ini, Wu Feifei langsung menjadi bangga. Bocah cilik, kau mau berkelahi denganku? Apakah menurutmu aku orang miskin?
Apakah aku bisa diganggu olehmu? Saya juga seorang wanita kaya sekarang. Tetapi Xiao Chen berbicara lagi. Saya membeli restoran ini. Manajer restoran itu tertegun, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan, tolong jangan bercanda dengan saya, oke? Wu Feifei juga mencibir dan mengejek. Benar sekali, tidakkah kau lihat lokasinya di sini? Sewanya saja lebih dari 100 juta setahun, belum lagi biaya dekorasi dan lain-lain. Pengeluaran tahunannya beberapa ratus juta. Apakah kau sanggup? Mata Xiao Chen dingin dan wajahnya tanpa ekspresi. Jika dia tidak mampu, tidak ada seorang pun yang mampu. Dia mengumpulkan miliaran yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk biaya agensi hanya untuk ramuan itu saja, ditambah hasil penjualannya. Mengatakan bahwa Xiao Chen sekarang sekaya sebuah negara adalah suatu pernyataan yang meremehkan. 2 miliar. Kelopak mata manajer restoran itu berkedut, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan, kami." Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen berbicara lagi. 4 miliar. Kami, Tuan. 10 miliar. Petik 2. 20 miliar. Oke, aku mengerti. Manajer restoran tidak membiarkan Xiao Chen terus berteriak. Dia tahu bahwa orang yang dengan santai menghabiskan 20 miliar untuk membeli sebuah restoran bukanlah seseorang yang mampu diprovokasi oleh restoran mereka. Sekalipun bos besar ada di belakang Anda mungkin tidak mampu memprovokasi dia. Saat ini, saya hanya bisa setuju. Apakah Anda ingin membayar dengan uang tunai atau kartu? Xiao Chen mengeluarkan kartu bank hitam dengan 2 jari dan berkata dengan tenang. Tidak ada kata sandi. Kelopak mata manajer restoran itu berkedut lagi, dan tangannya gemetar saat mengambil kartu itu. Meskipun dia telah melihat banyak orang kaya dalam hidupnya. Namun, ketika dia bertemu Xiao Chen hari ini, dia menyadari bahwa semua orang di masa lalu itu hanyalah awan. Proses penggesekan kartu sangat cepat, dan ketika dia menelepon bos besarnya, dia setuju untuk menjual toko itu tanpa berpikir 2 kali. Jadi, semuanya berjalan lancar. Setelah 2 menit, dia memegang kartu itu dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Baik Cheng Tianming maupun Wu Feifei benar-benar ketakutan. Orang ini, apakah dia masih manusia? Ini adalah orang terkaya di antara yang kaya. Xiao Chen mengambil kembali kartu itu, menatap mereka berdua dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan tidak sabar. Sekarang, bisakah kalian keluar dari sini? Cheng Tianming mengangguk setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar takut. Seseorang yang dengan santainya mengambil 20 miliar bukanlah seseorang yang mampu untuk diprovokasi. Semua kekayaannya jika dijumlahkan tidak akan cukup untuk mengisi jari kelingking orang lain. Kami pergi sekarang. Maaf. Tetapi Cheng Tianming ingin pergi, tetapi Wu Feifei tidak. Dia akhirnya menekan Liu Yunxuan dan berpikir bahwa dia telah menginjak Liu Yunxuan. Dia bahkan mengunggahnya di momennya. Hasilnya, dia sekarang menjadi wanita kaya raya. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Aku tidak akan pergi. Aku sudah membayar untuk makan di sini. Aku tidak akan pergi. Cheng Tianming melotot tajam ke arahnya. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Aku tidak akan pergi. Wu Feifei tampaknya keras kepala. Memangnya kenapa kalau dia yang beli restoran ini? Aku yang bayar untuk makan di sini. Kalau dia berani mengusirku, aku akan pergi ke asosiasi konsumen untuk menuntutnya. Cheng Tianming hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya. Siapa yang mungkin memprovokasi orang seperti Xiao Chen? Dia menghentakkan kakinya dan membanting meja karena marah. Jika kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Begitu dia pergi, Wu Feifei tercengang. Bukannya dia tidak punya uang untuk membayar tagihan. Dia tidak tahan menghabiskan begitu banyak uangnya sendiri untuk memakan ini. Karena itu, dia melotot tajam ke arah Liu Yunxuan. Kamu sangat kejam. Kemudian, dia segera mengikutinya. Liu Yunxuan menatap Xiao Chen dalam diam dan berkata, bagaimana bisa kamu bersikap kekanak-kanakan dengan membuang 20 miliar hanya untuk orang sekecil itu? Xiao Chen mengangkat bahu. Tidak masalah, saya punya uang. Lagi pula, kau tidak boleh memanjakan gadis seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Liu Yunxuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, perasaan ini juga sangat bagus. Di sana, Wu Feifei segera menyusul Cheng Tianming. Cheng Tianming, tunggu sebentar. Apa yang terjadi padamu tadi? Kau datang ke sini untuk membayar makanan. Apa yang kau takutkan darinya?
Cheng Tianming menamparnya dengan tangannya. Ledakan. Dengan tamparan keras, Wu Feifei terjatuh di tempat. Apa kau sudah gila? Apa kau bodoh? Dia baru saja membuang 20 miliar, dan dia baru saja mengambil beberapa juta untuk membeli hidup kita, seolah-olah itu lelucon. Beraninya kau memprovokasi dia. Jangan berpikir kau bisa memerintahku hanya karena kau cantik. Aku punya uang, dan aku punya banyak wanita cantik jika aku ingin menukar mereka dengan milikku. Tamparan ini benar-benar membangunkan Wu Feifei. Dia menggigil dan langsung berdiri dengan menyedihkan. Pegang tangan Cheng Tianming. Tianming, aku salah. Tolong jangan marah, oke? Cheng Tianming baru saja mendorongnya. Kembalilah ke rumah orang tuamu selama beberapa hari dan pikirkanlah dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa mengubah sifat pemarahmu, pergilah dari sini. Hal terakhir yang kuinginkan adalah wanita. Bersambung.